Astagfirullah, kataku terkejut. Ternyata keranda mayat itu dipikul oleh rombongan manusia tanpa kepala dan diikuti beberapa pocong di belakangnya. Kaki mereka melayang dan tidak menginjak aspal. Sontak aku merinding melihat kejadian itu. Halo sobat, ketemu lagi di channel cerita kita, channel yang akan selalu menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk sobat semua. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Video kali ini berjudul Tanpa Batas part yang kedua, merupakan sebuah cerpen karangan Imuk Gingjun. Oke, langsung saja kita simak videonya. Coba kau telepon kakaknya mayat ini, bilang kita kesasar, ucapku panik. Udah, nomornya nggak aktif. Lagian nggak ada sinyal di sini. Kamu tahu ini daerah mana gak? Nggak tahu Dre, tempat ini asing. Kayaknya aku belum pernah ke sini. Sepertinya benar kata Raga. Aku kena apes dan sial. Sudah 2 kali aku dan Raga menemui jalan yang sama, 2 simpang yang selalu menunjukkan arah Bandung dan Jakarta. Tapi anehnya, setelah melewati 2 jalur itu, kami menemui tempat yang sama, 2 simpang yang tidak ada ujungnya, tanpa batas. Aku nyaris hilang akal, logikaku tidak jalan dan pikiran rasionalku agaknya terganggu. Sekarang pocong itu sudah menghilang. Namun bercak darah di kaca mobil terus menetes, meski secara otomatis kaca itu dibersihkan. Karena hal itu terulang terus, aku tidak memperdulikannya lagi. Kita balik aja ke jalan semula, kata Raga mengusulkan. Gimana mau balik kalau kita cuma muter-muter di sini? Jawabku senangan. Terus kita gimana sekarang? Sambung Raga. Apa yang kau bilang itu beneran gak? Tanyaku menatapnya. Maksudmu? Mayat yang kita bawa ini bikin apes. Mataku melotot menatap Raga. Terus kita harus membuang mayat ini? Tanya Raga tidak setuju. Aku mengangguk. Gila kamu Dre. Kita nggak punya pilihan. Siapa tahu dengan membuang mayat ini kita aman dan bisa cari jalan pulang. Enggak ah, kasihan Rudy. Pasti dia nyariin adiknya. Kalau begini terus, kapan kita bisa pulangnya? Menghubungi nomor Rudy aja nggak bisa. Cari jalan keluar juga nggak bisa. Apa kita mau mati di tempat ini? Tanyaku kesal, karena sudah berjam-jam kami tersesat. Aku mengurangi kecepatan. Jalan ini terasa sunyi dan lengang. Rintik-rintik hujan mulai tampak menjatuhi kaca mobil. Aku merasa semakin khawatir. Kalau memang itu maumu, kita taruh mayat ini di tempat itu aja. Gimana? Tanya Raga seraya menunjuk ke arah bangunan yang entah sejak kapan ada di simpang jalan itu. Aneh. Loh, perasaan tadi nggak ada rumah itu? Kataku antara heran dan takut. Sudahlah Andre, jangan banyak berpikir. Sejak tadi aku juga nggak habis pikir dengan kejadian yang kita alami. Kita coba keluarkan mayat ini, terus cari jalan keluar. Kalau kita selamat, kita panggil Rudy dan anggota polisi lainnya ke tempat ini. Lalu mayat naas ini bisa segera dikebumikan. Akhirnya kami menurunkan mayat itu di bangunan tersebut. Setelah itu, kami pun melaju lebih kencang lagi. Kali ini benar, kami tidak berputar-putar di tempat itu. Kami menemui jalan baru yang lurus dan seolah tanpa batas. Jalanan naik turun dengan lika-liku ekstrim di tengah hutan. Kami melintasi persawahan. Aku lega. Agaknya kami akan memasuki perkampungan dan bisa menanyakan ada di mana sebenarnya kami saat ini.
Kebetulan di depan sana ada sebuah pos kecil, dan terlihat beberapa remaja membuat api unggun, dan ada di antara mereka yang sedang bermain gitar. Saat hendak memasuki kampung itu, tiba-tiba kabut tebal datang dan membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Setelah yakin dengan tempat di mana pos itu berada, aku menghentikan mobil. Kok sepi, Andre? Tanya Raga bingung. Aku juga bingung. Mata kami mengitari tempat kosong yang hanya ditumbuhi pohon-pohon karet. Tadi kamu lihat pos dan anak-anak muda kan? Tanyaku pada Raga. Dia mengangguk, dan kulihat dia menelan ludah karena takut. Kayaknya kita belum aman, Andre. Ayo kita maju lagi. Lirihnya dengan keringat yang semakin deras menetes. AC di mobil ini seolah tidak berfungsi. Aku masih merasakan panas dan cemas, takut dan limbung. Tiba-tiba sontak aku dan Raga benar-benar panik dan kacau, seolah mobil kami ini diserang dan dihantam benda keras oleh massa yang entah dari mana datangnya. Lebih aneh lagi, aku memang merasakan benturan beras itu di mobilku, tapi tidak ada yang hancur atau lecet sedikit pun. Dan orang yang memukul mobil ini juga tidak kelihatan. Aku merinding. Segera aku tancap gas dan meninggalkan tempat misterius itu tanpa batas. Itulah yang aku rasakan. Sejurus kemudian mobil menuruni jalan curam. Aku pun mengurangi kecepatan. Tiba-tiba mobil tidak seimbang, seperti tergelincir. Seiring suara ledakan ban terdengar membahana di tengah hutan ini. Mobilku nyaris oleng dan masuk ke dalam jurang. Aku berhenti mendadak. Kayaknya ban mobilnya pecah, Andre. Tukas Raga menatapku panik. Entah sejak kapan aku melihat wajah Raga yang berubah menjadi pucat pasi dan dingin. Sepertinya dia ketakutan luar biasa. Mata Raga membuatku takut, merah dan agak memar. Temani aku lihat bannya gak? Pintaku padanya. Raga mengangguk, lalu kami turun dari mobil bersamaan. Nggak ada yang pecah bannya, kataku setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Aneh. Decak Raga sambil memegang jidatnya. Kukencangkan tali sweater merahku erat-erat demi menahan dinginnya angin malam. Aku dan Raga kembali masuk ke dalam mobil. Kunyalakan kontak. Tidak mau menyala. Kunyalakan sekali lagi. Masih sama. Mogok gak? Aku menatap matanya. Nafas Raga menderu panik. Kami tersudut di tengah hutan, di jalanan sepi dan asing, tanpa batas. Raga menggigil kedinginan. Aku melepas sweaterku dan kubiarkan benda itu tersemat di tubuhnya. Raga menyandarkan kepalanya pada jok mobil. Kalau kita nggak selamat, gimana, Andre? Lirihnya parau. Jangan ngomong kayak gitu. Berdoa semoga Tuhan kasih jalan. Kalau aku dan kamu mati di tempat ini, gimana, Andre? Semua orang akan mati, tapi kita masih bisa berusaha dan selamat kalau kita enggak ditakdirkan mati di tempat ini, kataku. Aku mencoba menstarter mobil lagi. Gak mau hidup juga. Kalau aku mati gimana, Andre? Sudahlah Gak, dari tadi kamu ngomongnya bikin aku takut aja. Sekarang banyak berdoa aja biar kita selamat. Hampir 1 jam kami menemui kebuntuan di tempat itu. Raga tampak lelah dan wajahnya semakin pucat ketakutan. Dia tidak punya semangat lagi. Hujan turun semakin deras dan jalan berkabut. Aku lelah karena mobil ini tak kunjung menyala. Di saat aku dan Raga menemui keputusasaan. Dari kejauhan aku melihat ada bayangan rombongan orang
yang datang dari arah barat menuju timur dan akan melewati mobil ini. Aku tersenyum bahagia. Bantuan segera datang. Alhamdulillah. Gak, lihat ada mobil, kataku pada pemuda yang seketika itu juga bersemangat. Dia memperhatikan iring-iringan di depan sana. Mata kami seketika terbelalak. Rombongan yang aku kira adalah mobil atau sepeda motor, ternyata rombongan itu membawa keranda mayat dan peti mati yang sepertinya siap untuk dikuburkan. Aku membuka kaca jendela mobil perlahan. Dengan senter pijar, aku menyinari rombongan itu. Astagfirullah, kataku terkejut. Ternyata keranda mayat itu dipikul oleh rombongan manusia tanpa kepala dan diikuti beberapa pocong di belakangnya. Kaki mereka melayang dan tidak menginjak aspal. Sontak aku merinding melihat kejadian itu. Hujan turun semakin deras. Aku penasaran dengan isi keranda yang tidak ditutupi kain berlapis syahadat seperti biasanya. Terlihat sosok mayat di dalam keranda itu. Wajahnya familiar. Mayat itu seperti jenazah yang kami bawa tadi. Beruntung rombongan itu tidak mengganggu kami. Aku terus memperhatikan rombongan itu melayang cepat dan pergi menuju utara. Mereka melintas ke arah jalan sempit dan hilang di dalam jurang. Aku bergidik. Mereka hantu gak? Kataku seraya menoleh ke arah Raga. Astaga, astaga. Betapa terkejutnya aku ketika melihat Raga telah berubah menjadi sosok mayat penuh dengan luka dan darah di sekujur tubuhnya. Matanya terpejam dengan wajah pucat pasi menghadapku, dan di saat aku panik dan takut yang teramat sangat, sebatang pohon tersambar petir dan jatuh menimpa mobilku. Lalu semuanya gelap. Sebulan aku baru siuman dari koma. Aku masih dirawat di rumah sakit Jati Asih. Tidak kusangka seorang pemuda meminta izin dokter guna menemuiku. Dia terlihat tampan dan gagah dengan jaket kulitnya yang berwarna hitam. Dokter mengizinkan dan mewanti-wanti agar aku tidak terlalu diganggu karena dalam kondisi yang masih lemah. Lelaki itu mengangguk. Kemudian dia duduk di sebelah ranjangku. Aku dan lelaki itu terlibat obrolan panjang, membicarakan kronologi kecelakaan yang menimpaku malam itu. Aku terkejut ketika lelaki yang ternyata polisi bernama Rudi itu adalah kakaknya Raga. Dan sebenarnya dia menemuiku saat tahu rumah lama mereka ditempati seseorang, yaitu aku. Rudi menjelaskan, adiknya meninggal setengah tahun yang lalu karena kecelakaan di jalan dekat pantai Selandri. Motornya ringsek dan saat ini ada di garasi rumah yang ku tempati. Dan aku baru sadar kalau selama ini Raga adalah arwah gentayangan yang ingin mayatnya dikubur dengan layak. Rudi bercerita kalau sampai saat ini mayat adiknya belum ditemukan. Sontak aku teringat dengan kejadian mengerikan itu. Aku memberitahukan Rudi di mana mayat Raga berada, karena aku merasa orang yang kecelakaan itu adalah Raga dan pocong di jalan itu adalah Raga. Lalu mayat yang ada di dalam keranda itu adalah Raga, hingga mayat yang selama ini ikut naik bersama mobilku juga Raga. Sehari setelahnya, Rudi dan anggota polisi lainnya berhasil menemukan mayat Raga yang telah menjadi tengkorak, lalu menguburkannya di TPU setempat. Rudi banyak berterima kasih padaku. Dia mempersilahkan jika aku mau menempati rumah itu sampai aku selesai kuliah. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku berziarah ke makam Raga. Di atas makam itu, aku melihat lelaki tampan tersenyum mengenakan gamis putihnya yang bersinar.
Setelah itu dia menghilang. Aku dan Rudy berjalan meninggalkan pemakaman beriringan. Tiba-tiba, aku terkejut ketika tangan kasar keluar dari makam di dekatku dan menarik tubuhku hingga aku masuk ke dalamnya. Di sana, aku melihat diriku telah menjadi pocong. Oke sobat, demikian tadi akhir dari cerita Tanpa Batas. Semoga sobat semua terhibur. Sampai jumpa.